sudah pimpinan sidang yang baru dan sudah bertiga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami bertiga untuk bisa memimpin sidang. Dan saya berharap keputusan perubahan ADRT itu sama BPH sebelumnya. Cuma kelihatannya Pak Alex lebih pintar lagi, jadi dia serahkan balik ke kita lagi gitu kan ya. Jadi yang pertama itu terima kasih atas kepercayaannya. Kami bertiga sepakat bahwa kami di sini sifatnya netral, ya, tidak ada memihak siapapun juga, dan paling penting ada kebersamaan kita, sehingga hasil nantinya siapapun yang terpilih jadi pengurus semua didukung oleh semua gereja. Amin. Itu poin yang paling penting saya pikir ya. Jadi percuma kita juga ngajukan, kita menangkan 1-2 orang tapi nggak didukung sama gereja lain. Jadi itu mungkin yang jadi saya sampaikan. Boleh ditambahkan lagi Pak? Yes, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan hari ini mengubah jadwal. Jadi kalau di dalam jadwal ini langsung pemilihan, tapi ini harus kita juga menghargai usulan perubahan. Berarti nanti untuk tahap pertama kami sebagai pimpinan sidang akan menanyakan apakah perlu. Jadi ada pertanyaan itu dulu aja. Apakah perlu ada perubahan ADRT? Ya nanti bisa, kalau ada masukan-masukan ya kita akan. Kalau perlu berarti kita akan lanjut untuk pengajuan untuk perubahan ADRT. Tetapi kalau tidak perlu berarti sudah dekat langsung masuk kepada tahap pemilihan, pengajuan pemilihan. Ya begitu ya. Jadi ini saya berharap nanti yang berbicara hanya peserta ya, yang berhak peserta untuk peserta sidang. Itu saja. Jadi tahapan pertama adalah kita akan mengajukan pertanyaan, usulan tentang ini, karena agenda steering committee-nya itu adalah perubahan ADRT. Ya nanti kita akan sampaikan apakah disetujui atau tidak, atau masukan atau seperti apa, silakan. Ya, begitu, itu memberi masukan saya. Boleh silakan Pak Stefan Poli. Oke, baik, terima kasih. Pertama, selamat kepada pimpinan yang telah terpilih. Tetapi dalam Iya, terima kasih. Yang saya mau tanyakan, kan pimpinan sekarang diambil oleh pimpinan sidang. Apakah pengurus lama tidak didemisioner lebih dulu, sehingga ada legalitas yang lebih untuk memimpin? Sekarang kan ada 2 kepemimpinan, Pak. Karena BKSG belum didemisioner, harusnya BKSG demisioner dulu. Sehingga ketika memimpin sidang, sekarang memang pengendalinya adalah Bapak bertiga yang ada di depan. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, Stefan Poli. Ya, jadi memang kita sebelum masuk ke pembahasan perubahan ADRT, mungkin kita minta pertanggungjawaban sebelumnya dulu dari BPH yang sebelumnya, dan coba kita undang untuk ada laporan pertanggungjawaban. Boleh. Pak Alex, Ketua. Saya izin ke atas karena sekaligus mengoperasikan laptop. Jadi laporannya ada di laptop. Ya, terima kasih pimpinan sidang untuk kesempatan yang diberikan kepada Badan Pengurus Harian BKSG Cilegon periode kerja 2022-2026. 4 tahun kami sudah melayani rekan-rekan
semua gereja-gereja dan seluruh umat Tuhan, hamba Tuhan di Kota Cilegon. Dan hari ini kami akan memaparkan hal-hal yang sudah kami lakukan selama 4 tahun. Dan memang kami tidak sempurna, banyak kekurangan, banyak kelemahan selama periode 4 tahun ini. Tapi kami berjuang untuk bisa memberikan yang terbaik, ya. Jadi yang pertama kita akan mulai dulu dengan keputusan musyawarah BKSD yang kita lakukan di bulan September tahun 2022 waktu itu, ya. Ini surat keputusannya saya munculkan, saudara bisa melihat ya surat keputusannya. Dan poin-poinnya adalah hal-hal yang harus dilakukan segera waktu itu oleh pengurus yang baru. Yang pertama, forum waktu itu memutuskan untuk dilakukannya pemutihan uang iuran bulanan sehubungan dengan adanya gereja-gereja yang selama periode saya yang pertama, 4 tahun yang pertama 2018 sampai 2022, ada gereja-gereja yang tidak pernah bayar iuran bulanan. Dan waktu itu kita sepakati untuk iuran bulanan diputihkan bagi yang ada tunggakannya, gitu ya, saudara ya. Terus kemudian pemilihan pengurus baru, pembentukan struktur kepengurusan yang baru, pendataan ulang data pengguna gereja bersama, terutama pengumpulan KTP, karena dari pihak FKUB waktu itu minta pengguna gereja bersama itu harus tercatat KTP-nya, gitu ya, di pemerintahan kota. Waktu itu diminta seperti itu oleh ketua FKUB. Jadi kami waktu itu mencantumkan ini ya, kita akan lakukan. Lalu pembentukan yayasan. Nah, ini kira-kira poin-poin penting yang waktu itu muncul pada waktu ini. Nah, kepengurusan yang baru kita selesaikan waktu itu di tanggal 12 November. Jadi ini personilnya seperti ini, rekan-rekan, pengurusan yang baru itu. Waktu berprosesnya cukup 1 bulan waktu itu, dan kebaktian peneguhan kita lakukan 12 November 2022. Dan struktur kepengurusan waktu itu adalah total 44 orang. Itu sebenarnya jumlah yang optimal ya, jumlah yang memadai. BPH 6 orang, 6 personil, 4 komisi, 34 personil. Ya. Dalam dinamika organisasi banyak yang gagal untuk berfungsi secara optimal. Nah, jadi evaluasi yang kami lakukan dari BPH sekaligus ini mungkin untuk pembelajaran untuk kepengurusan yang berikutnya. Dan juga sekaligus saya menantang gembala-gembala, pendeta-pendeta pimpinan jemaat gereja masing-masing. Tolong kita bekerja sama. Jadi kalau sudah memutus pasukannya atau orangnya untuk duduk di kepengurusan BKSD Cilegon, ingat baik-baik bahwa orang tersebut selain milik gereja lokal, dia juga menjadi milik gereja sekota, miliknya BKSD. Sehingga tidak terjadi lagi, pengalaman kami selama ini tidak terjadi lagi, waktu rapat BKSD dilakukan, lalu ada yang telepon atau ada yang WA, Pak Alex, saya nggak bisa hadir karena bertepatan di gereja saya ada ibadah, saya nggak bisa hadir. Nah, ini yang membuat akhirnya selama 8 tahun saya jadi gembala, belum pernah rapat pengurus lebih dari 30%. Nah, ini tolong jadi catatan. Terutama nanti komisi organisasi ya, kita akan masuk nanti di sidang untuk komisi organisasi. Jadi tolong untuk berikutnya, periode berikutnya, kalau gereja lokal sudah memutus orang, begitu bentrok dengan kegiatan di gereja lokal, izinkanlah khusus orang tersebut hadir di BKSD. Amin, Bapak-bapak. Amin. Baru berhasil. Kalau enggak, kita
terulang lagi lah kejadiannya. Iya, susah ngambil keputusan. Ya, jadi ini evaluasi dari saya ke pengurusan. Baik, terus kemudian berikutnya, nah perayaan event yang kita lakukan, kita melakukan perayaan Natal gereja-gereja itu di Januari 2023. Lalu kita juga sempat seminar peraturan bersama menteri. Itu kita lakukan di sini ya, di ruangan sebelah di Resto Dr. Oma. Kita mengundang pembicara Bapak Pendeta Dr. Ferdinand Wati MTH MPDK. Dan kita luar biasa, kita mendapatkan masukan-masukan luar biasa untuk kita bisa mengatasi resolusi atau gangguan-gangguan dalam ibadah. Ya. Itu terus kemudian berikutnya kita juga membuat perayaan Natal di Januari 2024 dan juga kita melakukan event penting juga, musyawarah istimewa pada tanggal 4 Oktober 2024. Itu kita lakukan juga di sini juga ya. Dan waktu itu ada keputusan-keputusan penting juga yang kita ambil. Nanti saya jelaskan. Lalu kemudian bakti sosial masyarakat Cikeray. Nah, terus terang memang untuk bakti-bakti sosial partisipasi gereja-gereja lokal masih minim, gitu ya, masih minim, gitu ya. Jadi memang untuk berikutnya acara-acara kebersamaan itu harus didukung penuh. Lalu kemudian event perayaan Tahun Baru Pemuda Cikeray juga waktu itu kita juga menyumbang, ikut menyumbang, ikut mendukung. Dan juga roadshow, ada acara penting dari FKUB. FKUB waktu itu roadshow ke gereja-gereja, dan saya kira itu baru pertama kali sejarah Kota Cilegon. Ketua FKUB Cilegon roadshow ke gereja-gereja. Selama ini yang sering terjadi adalah kita dikumpulin di satu tempat, Ketua FKUB datang, gitu ya, Pak Jupiter ya, pengalaman. Tapi kali ini beliau yang mau tahu, mau kenal gereja-gereja yang ada di Cilegon. Dan terutama memang dipilih perwakilan, ya nggak mungkin semua beliau datang. Terakhir baru beliau ketemu dengan kita dari BKSG, pengurus BKSG. Ada satu berita yang luar biasa yang beliau bawa waktu itu, bahwa beliau mengatakan gini, sekarang ini di Cilegon kita bisa beribadah dengan bebas. Ruko, resto, hotel, rumah boleh dipakai beribadah. Cuma satu syarat yang dia minta tanda lapor ke pembimas. Jadi mungkin rupanya udah ada ngomong lah antara pembimas dengan beliau. Jadi cukup minta tanda lapor SKTL ya, surat keterangan tanda lapor ke pembimas. Dan itu sudah cukup bagi FKUB untuk mengatakan ya silakan beribadah. Itu keputusannya yang luar biasa saya lihat. Ya, mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Sehingga saudara, kalau sekarang saya kira silakan saudara buka gereja di Cilegon, gitu ya. Yang belum ada ibadah di Cilegon, saya mengajak ayo buka. Sewa ruko atau pakai resto atau pakai hotel, tapi jangan lupa urus dulu SKTL. Gitu ya, karena itu yang beliau sampaikan menjadi keputusan kita Pak ya, waktu rapat waktu itu ya. Itu saya kira yang luar biasa ya. Lalu kemudian, nah berikutnya lagi tahun 2023 itu ada event penting bagi BKSG waktu itu ya. Dan inisiatifnya waktu itu dari ketua BKSG yang ada di Cimahi. Mereka bersepakat bagaimana kalau BKSG ini kita bikin organisasinya secara nasional, gitu. Organisasinya secara nasional. Memang benar, saya sebagai ketua BKSG 2 periode, kalau tiba-tiba kami butuh mengangkat sesuatu ke atas, kemana nih? Ke PGI, PGPI, PGLI, atau kemana? Nah ini bingung. Karena BKSG ini nggak punya atasnya tuh. Nah karena berdasarkan itulah kemudian ketua-ketua BKSG Jabodetabek ditambah ketua-ketua BKSG Provinsi Jawa Barat, kami kumpul di Jakarta. Dan kemudian kita sepakat itu mulai dari bulan Maret ya, sekitar Maret 2023. Nah saya waktu diundang ke pertemuan, tiba-tiba saya merasa toeng gitu, lega banget gitu ya.
Karena saya sebagai ketua BKSD, saya perlu ada di atasnya. Yang kalau ada sesuatu di Cilegon, saya bisa minta bantuan. Sehingga akhirnya saya ikut terlibat aktif dalam rapat-rapatnya. Jadi ketua-ketua BKSD itu kumpul rapat semua saudara. Sampai akhirnya disepakati dibentuklah BKSD level nasional. Namanya diberi nama karena waktu itu kemudian kita sepakat juga jangan hanya gereja, kalau bisa dikumpulin, dijadiin satu. Kalau bisa kita bisa ajak masuk juga yayasan-yayasan, sekolah-sekolah teologi, persekutuan-persekutuan bahkan, atau ministry-ministry yang tidak dinaungi oleh manapun. Nah, masuklah di sana. Akhirnya disepakati BKSD LKI. Jadi BKSD LKI itu sebenarnya BKSD level nasional. Itu bentukan awalnya itu seperti itu. Dan saya ikut terlibat. Nah, sebenarnya waktu itu saya ikut terlibat hanya untuk ini aja. Kalau udah jadi syukur. Dan saya tinggal daftar. Kami BKSD Cilegon masuk jadi anggota. Saya sebenarnya hanya itu, gitu ya. Dan saya ditawari jadi pengurus, tapi saya bilang saya nggak mau jadi pengurus. Saya udah di Cilegon aja jadi ketua BKSD udah rontok banyak rambut saya. Apalagi ditambah tugas yang itu, nggak mau saya, gitu kan. Tapi nggak tahu gimana, saudara. Akhirnya dalam satu waktu saya sedang saat teduh di pagi hari, tiba-tiba tuh saya dapat suara Tuhan. Tuhan bicara, kamu hadir di sana untuk membela ibadah gereja-gereja. Waktu didengar kamu hadir di sana untuk membela ibadah gereja-gereja, wah langsung nyambung saya toeng. Karena bukankah itu yang saya lakukan selama 20 tahun di kota Cilegon? Saya mempertahankan ibadah kami 30 kali pindah, 30 kali diresolusi. Saya pertahankan selama 22 tahun. Kami tidak keluar dari kota Cilegon. Dan waktu ada kalimat membela ibadah itu, langsung saya nyambung. Oh, berarti Tuhan mau saya melayani di organisasi BKSD nasional ini. Besoknya saya temui teman-teman yang rapat. Saya bersedia jadi pengurus, mewakili kota Cilegon. Nggak tahu bagaimana saudara, pokoknya rapat. Akhirnya terpilih sebagai Seko, Sekretaris Umum untuk, dan organisasi ini ditahbiskan 7 Oktober 2023. Dan sejak itu memang saya mulai terlibat. Dan itulah sebabnya memang sejak ini ada, saya minta maaf sama rekan-rekan, karena saya tahu banyak rekan yang mempertanyakan BKSD ini ngapain aja nih, BKSD ngapain aja. Tapi akhirnya tiba musyawarah istimewa itu 7 Oktober. Salah satu sebenarnya musyawarah istimewa 7 Oktober itu supaya saya diganti, karena saya udah terlalu sibuk di organisasi ini. Tapi ternyata dalam perkembangannya kemudian teman-teman bilang masih bisa kok balik di sisa, masih bisa maju terus. Gak jadilah waktu itu. Nah terakhir, kenapa akhirnya BKS musyawarah kita ini di bulan Maret? Kan sebenarnya saya selesainya September. Saya harusnya selesai September. Tapi kemudian ada beberapa teman yang menyampaikan, Pak, ini ada suara-suara dari bawah. Bapak kelihatan sibuk sekali di BKSD LK Indonesia, sehingga banyak yang keteteran. Saya juga sadar, oke. Makanya saya bilang sama teman-teman, oke siap, percepat musyawarah BKSD Cilegon. Sehingga akhirnya 9 Maret kita lakukan sekarang. Ya, dan saya percaya ini semua juga karena rekan-rekan mendukung juga sehingga akhirnya bisa hari ini. Oke, nah itu cerita tentang. Lalu kemudian rekan-rekan kita juga buat waktu itu saya juga melalui musyawarah istimewa karena memang ini adalah namanya BKSD nasional. Sebenarnya idealnya anggotanya semua BKSD lokal. Dan kepentingannya bagi BKSD lokal adalah bisa nebeng badan hukum. Terus terang, BKSD kita di 8 tahun saya jadi nggak pernah dianggap sama pemerintah Kota Cilegon. Nggak pernah dianggap ini organisasi kita ini. Nggak pernah ada undangan. Dan kalau kita mau, saya beberapa kali surat audiensi ke wali kota, nggak didengar. Karena waktu dicek, wali kota coba cek di Kes Bangpol, ada nggak BKSD Cilegon? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Nggak punya badan hukum. Jadi kita ini nggak punya kekuatan untuk nego dengan pemerintah. Makanya saya bersyukur ada BKSD nasional. BKSD nasional punya
SK Kemenkumham, saya sendiri yang urus. Dan itu salah satu mukjizat, sebab sebenarnya SK Kemenkumham itu tidak bisa keluar untuk satu badan yang ada kata gereja. Kalau ada kata gereja, nggak boleh nggak dapat SK Kemenkumham. PGI, PGLI, PGPI pasti nggak ada SK Kemenkumham, karena nggak boleh. Dan satu-satunya wadah itu kita yang dapat, itu mukjizat. Dan itulah sebabnya waktu musyawarah istimewa itu saya tawarkan supaya teman-teman BKSG Cilegon nggak masuklah, cuma hanya masuk ngambil badan hukumnya. Tapi ternyata keputusan kita berbeda, nggak apa-apa. Jadi yang kita simpulkan waktu itu adalah kita berjejaring, SOP, berjejaring. Dan sekaligus saya lapor BKSG LKI Cilegon sudah berdiri untuk ketua sekretaris bendahara, nanti bisa kerjasama. Begitu ngomong maju ke pemerintah, utus itu BKSG LKI. BKSG Cilegon utus BKSG LKI, dampingi teman-teman pengurus masuk di pemerintahan. Karena mereka juga sudah ketemu dengan Kesbangpol, betul ya Pak Herman? Udah ketemu kan dengan Kesbangpol kan? Dan otomatis saya kira udah terdaftar di Kesbangpol Cilegon. Jadi bisa dimanfaatkan. Kalau mau ngomong apa-apa, bagus benderanya BKSG LKI aja, maju. Pak pengurus masuk situ ya. Oke. Lalu kemudian berikutnya pembentukan yayasan. Nah ini juga penting banget ini, keputusan musyawarah BKSG 4 tahun yang lalu. Kenapa kita harus dirikan yayasan? Sebab kita ingin untuk membangun gereja bersama. Dan kebetulan ada satu yayasan YK3 itu mau menghibahkan tanahnya ke BKSG Cilegon. Tapi waktu dia mau hibahkan, BKSG Cilegon itu hanya fellowship bentuknya. Dan itu juga di BKSG mana-mana juga fellowship bentuknya, tidak badan hukum. Nggak mungkin terima hibah. Nah, oleh karena itu diputuskan waktu itu bikin yayasan. Bikin yayasan supaya yayasan nanti yang bergerak untuk pembangunan gereja bersama. Jadi kalau ngomong pembangunan gereja bersama, BKSG cuma backup, yayasan yang maju di depan, termasuk terima tanah. Dan akhirnya rekan-rekan juga hadir waktu itu di musyawarah istimewa BKSG. Pak Yohanes mewakili YK3 menyerahkan secara resmi sertifikat dan diterima oleh ketua yayasan kita. Jadi tanah itu sekarang sebenarnya ya tanda kutip sudah miliknya YGCS, bukan lagi milik YK3 secara itu. Cuma memang nanti saya ingin pengurus yang baru atau yayasan tidak lanjuti sampai ada akte notaris resmi, gitu ya. Nanti tolong itu. Nah, yayasan ini juga prosesnya nggak gampang saudara waktu pembentukan. Dan saya melihat juga campur tangan Tuhan luar biasa untuk yayasan ini, sehingga akhirnya bisa kita selesaikan. Ya, kita mulai rapat itu 6 Februari 2023. Lalu kemudian kita mulai berurusan dengan notaris, beberapa kali rapat. Menentukan namanya juga, itu luar biasa juga waktu menentukan nama. Namanya cocok apa ya? Nah itu dikumpulin, sehingga ketemulah nama yang ada bau-bau Cilegon gitu ya. Yayasan Geraha Cilegon Sedulur. Nah itu kan kata sedulur kan itu sesuatu yang melekat banget di masyarakat Cilegon ya, sedulur. Dan ada kata Cilegon, ada kata Geraha rumah. Jadi ini nanti rumah bersama. Saya berharap nanti gereja bersama itu bisa juga dipakai oleh teman-teman di luar ya. Nanti katakanlah ada satu aula khusus gedung serbaguna, bisa dipakai pesta kawin, pesta-pesta masyarakat sekitarnya atau orang-orang Cilegon mau pakai, karena namanya Geraha Cilegon Sedulur gitu. Rekan-rekan. Dan saya kira waktu dapat nama itu juga luar biasa ya. Semua karena Tuhan. Dan semua berlangsung dengan luar biasa yayasan. Sampai keluar juga SK Kemenkumhamnya. Dan ini bagi teman-teman, bisa dilihat di sini. Bagi teman-teman yang belum tahu pengurus yayasan, pembinanya ada 5. Saya sebagai ketua pembina, Pak Petrus sebagai anggota, Pak Denny sebagai anggota, Pak Christian Sardono sebagai anggota, Pak Yohanes sebagai anggota. Nah ini kami buat dengan begini. Kenapa 5 ini muncul, 5 nama ini muncul? Ada usulan supaya tadi seperti yang Pak Benny usulkan untuk pemilihan pimpinan sidang, ada aliran-aliran terwakili di sini, gitu ya. Nah di samping juga gini saudara, bagaimana menyambungkan antara BKSG Cilegon dengan yayasan? Ini kan
sesuatu yang terpisah. Gimana nyambungkannya? Makanya kita akalin. Ketua pembina harus ketua BKSD. Berarti nanti ini selesai pembinaan ketua BKS, saya mundur dari yayasan. Saya bikin surat pengunduran diri. Harus ketua pembina, harus ketua BKSD. Lalu kemudian salah satu anggotanya, ketua MPG, harus jadi dewan pembina di yayasan. Ya, jadi nanti masuk sebagai dewan pembina. Dan yang lain-lain tinggal kita cari perwakilan tadi. Perwakilan Pentakosta karismatik siapa? Dalam hal ini Pak Denny, ya kan mewakili. Lalu kemudian dari gereja mainstream siapa? Pak Christian Sardono. Protestan. Ya, Pak Christian Sardono masuk. Gitu. Lalu satu lagi jangan kita lupakan juga orang yang bantuin kita hibah tanah. Nah, kita masukinlah Pak Yohanes sebagai perwakilan dari YK3. Jadi seperti ini, seperti itu ya. Lalu pengurus dipilih. Jadi kalau aturan main yayasan itu semua itu ditentukan oleh pembina. Pembina ini punya kuasa yang luar biasa. Kayak musyawarah istimewa. Pembina semua yang tentukan kalau namanya yayasan. Makanya dia harus ketua BKSG. Nggak bisa kalau bukan ketua BKSG. Lalu kendali BKSG di mana? Nggak bisa, gitu ya. Harus ketua BKSG. Nah, lalu dipilihlah 3 orang ini seperti tadi yang saudara lihat di layar ini. Ketuanya Pak Bantu Bangun, sekretaris Pak Daniel Jepanya, lalu bendahara Pak Sabar Simatupang. Pengawas seperti ini. Nah, kira-kira itu laporan tentang yayasan. Lalu saya melaporkan juga pelayanan TPU BKSD. Oh, satu lagi tentang yayasan. Nanti kita di sidang komisi, salah satunya yang akan kita bahas, tadi benar yang dibilang Pak Albert. Jadi kalian info Pak Albert, ADRT yang akan kita rubah bukan hanya pasal itu. Jadi kita juga nanti akan bentuk tim, selain nanti diputuskan ini untuk merubah pasal itu. Nanti di komisi organisasi ada pembicaraan khusus tentang ADRT. Karena biar bagaimana, yayasan nggak bisa diakalin dengan cara begitu. Yayasan harus masuk di ADRT. Makanya nanti di ADRT tentunya nggak akan selesai dalam sidang komisi yang cuma 2 jam. Jadi nanti di sidang komisi kita hanya bentuk panitia ad hoc. Jadi panitia ad hoc tugasnya adalah merubah ADRT. Salah satu ya ini tadi ya, yang pasal tadi yang kita bicarakan. Dan berikutnya bagaimana memasukkan yayasan ke dalamnya. Gitu. Jadi nanti di sidang komisi itu. Jadi ADRT kita memang nanti akan banyak sekali dirubah ya. Akan ada banyak sekali dirubah. Lalu TPU ya, TPU sudah melayani pemakaman umat Kristen 121 orang dalam 4 tahun. Jadi yang meninggal itu 121 orang. Dan beberapa kali TPU mencoba untuk memberi pelayanan lebih baik. Selama ini orang datang ke TPU kepanasan, kehujanan. Nah sekarang kita buatin tenda. Ya, jadi tenda juga dibuat sehingga menyamankan kita semua yang melakukan ibadah pemakaman di sana ya. Lalu juga kita juga terus membangun hubungan dengan masyarakat sekitar karena biar gimana TPU ini nggak bisa lepas dengan masyarakat sekitar juga. Contohnya misalnya penggali-penggalinya itu kita ambil dari orang-orang sekitar. Jadi kita juga secara rutin, saya terima kasih sama gereja-gereja yang setiap tahun yang saya tahu ya dari GKI itu setiap tahun itu mereka bansos di situ. Ya, bekerja sama dengan Pak Simamora. Lalu juga AKBP setiap tahun juga ya bikin bansos di situ. Nah, mungkin untuk ke depan saya persilakan gereja-gereja lain juga. Kita kalau saudara ada dana bansos, dana sosial, boleh diarahkan juga ke TPU ini untuk kita bisa menyatu dengan masyarakat sana juga ya. Lalu rencana yang belum terlaksana, kita mau buat rumah singgah. Jadi kalau ini kan tenda ya, maunya ada rumah singgah yang permanen, ada. Selama ini kesulitan juga toilet. Karena begitu ngomong toilet harus naik lagi ke atas di rumah yang ada ya Pak, sebenarnya di rumah jalannya jauh. Jadi mungkin kita nanti pengurus yang baru minta tolong ini direalisasikan untuk pembuatan rumah singgah, gitu ya. Nah, lalu koordinasi dengan dinas perkim kita tetap
meminta, karena sebenarnya itu kan TPU ya, TPU itu masih tanggung jawab pemerintah. Masih banyak sarana-sarana di sana yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Contohnya jalan masuk. Sekarang ini jalan masuknya itu mengerikan itu, cukup tinggi itu naik ke atas gitu kan. Jadi sebenarnya sudah ada jalan masuk yang dibuat memutar, cuma terhenti. Jadi mungkin perlu dikawal lagi ya, nanti untuk pengurusan yang baru perlu dikawal lagi, koordinasi terus dengan Perkim. Di samping nanti tolong dibicarakan juga di sidang komisi, kita merencanakan untuk TPU ini kita akan serahkan ke yayasan. Dan kita sudah punya benchmarknya yang dilakukan oleh teman-teman di Serang. Nah, teman-teman di Serang itu termasuk berhasil. Sekarang sudah dipegang sama yayasan ya, TPU. Jadi untuk kita pun juga, saya sudah info ke Pak Simamora dan juga pengurus yang baru, nanti minta tolong ini ditindaklanjuti dan kita akan bicarakan nanti di sidang komisi salah satunya ya. Selain ada RT, kita bicara dengan TPU untuk dikelola oleh yayasan. Oke, itu TPU. Lalu kemudian kegiatan kaum wanita, kunjungan orang sakit, Natal kaum wanita, berjejaring dengan PWKI. Jadi ada Persatuan Wanita Kristen Indonesia, kita berjejaring dengan PWKI. Dan ini kegiatan-kegiatan mereka, biasa Bu Refni itu suka foto-foto, jadi khusus untuk laporan dia ada fotonya. Ada foto-fotonya, ini foto-foto mereka, kegiatan Natal sama kegiatan ibadah di gereja-gereja lokal. Nah, ini ada keluhan dari ibu ini. Ada keluhan kemarin waktu kami persiapan musda ini, beliau menyampaikan unek-uneknya. Karena ternyata 4 tahun terakhir ini vakum, boleh dibilang banyak vakumnya, gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada respon dari gereja-gereja lokal waktu diminta jadi tuan rumah untuk ibadah kaum wanita. Ya hanya 2 kali kalau masalah di GKI sama di GB Eliezer. Nah setelah itu nggak ada lagi. Oh GPDI juga ya, GPDI. Nah maunya nanti dibuat aja jadwalnya Bu Refli, digilir lah. Sebulan sekali setiap gereja lokal terima ibadah kaum wanita. Ya, oke. Terus kemudian musyawarah istimewa. Nah ini 4 Oktober kemarin ya. Ya serah terima sertifikat tanah tadi sudah dijelaskan. Lalu kemudian mensepakati lokasi tanah di Cikerev. Jadi kemarin dalam musyawarah istimewa itu tim panitia presentasi dan kita sudah sepakat tanah yang akan kita pakai untuk pembangunan gereja bersama itu sudah ada di Cikerev dan itu sudah disepakati waktu musyawarah istimewa. Ya. Terus kemudian waktu itu belum ada kesepakatan resmi dari 29 gereja lokal berapa yang sebenarnya butuh gedung gereja bersama. Ya tentunya yang udah punya gedung gereja resmi udah nggak butuh, seperti kayak Pak Paul kan udah ada, gitu kan. Nah, lalu beberapa juga mereka lebih nyaman ada di Serang. Contohnya GBKP ya, GPIB itu nggak perlu karena mereka nggak ada rencana buka di Cilegon. Jadi ada beberapa yang memang akhirnya tidak ikut, gitu ya. Ada juga yang tidak ikut karena berpikir gini, kejauhan ke sana. Aku udah seneng di ruko yang sekarang. Nah, ada juga tuh yang jawab gitu. Ya ada juga yang jawab gitu. Jadi kejauhan ke sana katanya. Nah akhirnya kita data ulang, kita bikin form komitmen dan ditandatangani lah oleh 16 gereja. Jadi ada 16 gereja yang sudah sepakat bikin komitmen tanda tangan ikut. Dan saya minta nanti yang 16 gereja ini tolong perwakilannya nanti hadir di sidang komisi pembangunan gereja bersama di tempat ini. Nanti jam 1 ya. Hadir di sini yang 16 gereja. Yang lebihnya dari itu nanti ikut di sidang komisi. Yang 13 gereja yang lain ya. Oke, terus kemudian nah ini data jemaat 2024 belum diperbarui. Jadi kita itu kekuatan orang Kristen di Cilegon itu 8.951 posisi 2024. 8.951 dengan anak-anak. Ini datanya per gereja lokal, ya. Lalu yang ikut gereja bersama ini dia 16 gereja.
dengan jumlah jemaatnya seperti ini, tolong nanti panitia tolong dikoreksi ya. AKBP kemarin kan tercatat 1.400. Saya lihat di data AKBP itu 3.135. Iya. Jadi tolong diubah itu di nanti ya di panitia. Oke, rekap laporan keuangan. Saldo awal waktu kita mulai dengan kepengurusan 2022-2026, saldo awal 12 juta sekian gitu ya, saldo awal. Lalu di 2022 kita menerima masukan, terima uang masuk 5 juta sekian. Pengeluaran 2,5 juta, sehingga saldo akhir di 2022 15 juta sekian. 2023 kita terima 37 juta, keluar 28 juta. Jadi saldo masih ada 25 juta. 2024 kita terima 25 juta, keluar 29 juta, saldo sisa 21 juta. 2025 dari saldo awal 21 juta, kita terima 21 juta, keluar 11 juta. Sehingga saat ini saldo kita 30 juta 363 340. Mari kita BKSG Cilegon makin diberkati secara keuangan. Amin. Ya, makin diberkati. Itu artinya gereja-gereja lokal juga diberkati. Lalu laporan iuran bulanan. Nah, ini yang nanti juga diputuskan di komisi organisasi. Karena ada gereja-gereja lokal yang sampai sekarang tidak memberi iuran bulanan dan sudah di-call berkali-kali oleh bendahara. Pak Bangun tuh sampai ngeluh-ngeluh terus ke saya, Pak, ini Pak, nggak pernah diangkat Pak, nggak pernah di WA, nggak pernah dijawab Pak. Kami nggak tahu Pak apa penyebabnya dia ngasih gitu. Ngeluh terus ke saya gitu ya. Dan saya bilang ini bahaya laten Pak. Jadi saudara tolonglah, tolong. Ingat ya, itu iuran bulanan itu ada di ADART. Sebenarnya waktu saudara tidak membayar iuran bulanan, saudara bisa dikeluarkan dari BKSG Cilegon, diputuskan di musyawarah ini. Iya. Jadi saya berharap, ayolah, cukuplah di masa saya saja, saudara seperti itu. Tapi di masa yang berikutnya ini, janganlah, bayarlah. Bilang bayar. Kasih tahu sebelah bayar. Pemutihan. Diputihkan. Karena gini saudara, kenapa saya sangat serius? Saya juga di BKSG Nasional juga sama loh saudara. Saya termasuk yang cerewet kalau masalah iuran bulanan. Di tingkat nasional saya termasuk ini. Karena saya ingat firman Tuhan gini, tolong ya, hamba-hamba Tuhan, tolong perhatikan. Para pendeta tolong perhatikan. Firman Tuhan bunyinya begini: di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi bayangkan, bagaimana caranya supaya hati kita ada di BKSG? Taruhlah uang kita di BKSG. Kalau orang tak taruh uangnya di BKSG, kita ragukan hatinya ada di BKSG. Betul. Tanya sebelah, hatimu ada di mana? Ya saudara, tolong perhatikan ini. Nanti saya ingin komisi organisasi putuskan ini secara jelas. Saya minta jangan pemutihan lagi lah. Masa diputihkan terus dari musyawarah ke musyawarah. Jangan diputihkan. Minta pertanggungjawaban secara jelas. Kalau masalahnya adalah jumlah uangnya, oke, ngomong, kita negosiasi. Kami di BKSG Nasional saudara sampai akhirnya karena masalah jumlah itu 10.000 satu bulan. 10.000 satu bulan. Itu angka terkecil yang bisa ditransfer dari HP. Dan kita putuskan itu BKSG Nasional. Ya jadi saudara pokoknya ada lah yang saudara taruh gitu ya. Ada. Sehingga nanti hati kita juga ada di situ. Rekap laporan keuangan kedua ya. Udah. Dan sorry. 5 menit lagi. Nah, terakhir ini ya, struktur. Ini struktur PPRIB yang barusan tadi tugas terakhir dari kami BPH
yang tertunda-tunda terus, saya minta maaf juga, mohon maaf kepada gereja-gereja yang ikut PGB, tertunda terus pelantikan. Tapi puji Tuhan hari ini akhirnya tadi di bagian terakhir dari ibadah kita boleh melantik, dan sudah ada orang-orang yang sudah terima SK. Saya minta tolong para pendeta, para gembala, pimpinan jemaat mengawal orang-orang tersebut untuk mereka bisa secara maksimal berfungsi di kepanitiaan, sehingga gereja bersama kita bisa cepat berdiri. Saya sudah rindu berdoa, beribadah di gereja bersama. Saya sudah rindu dan saya tunggu puluhan tahun. Biarlah kita menjadi history maker bagi gereja-gereja di Kota Cilegon. Satu waktu gereja-gereja di Kota Cilegon bisa punya rumah ibadah dengan izin yang resmi. Amin. Nah, karena itu sangat tergantung kepada panitia juga. Panitia akan bekerja keras untuk itu. Demikian saya kira panjang lebar, tinggi dalam apa yang kami dari BPH bisa laporkan. Sekali lagi saya mewakili BPH, juga mewakili seluruh badan pengurus. Minta maaf sebesar-besarnya, mohon maaf kalau selama kepemimpinan, selama kami melayani di BKSG Cilegon ada kata-kata, pikiran, perbuatan, sikap, segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara gereja-gereja dan juga umat Tuhan. Kami mohon maaf, saya mewakili seluruh pengerja, seluruh pengurus, minta maaf. Dan saya percaya rekan-rekan mau memaafkan kami. Ya, saya kira itu. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Dimisioner. ya. Sebelum bentar. Apakah ada pertanyaan atau ada tanggapan? Silakan, mungkin Pak Beni bisa. Ada mic-nya satu di sini, Pak. Makasih ya. Makasih pimpinan sidang dan rekan-rekan pengurus BKSG Cilegon untuk persembahan pelayanannya selama 4 tahun atau 4 tahun gitu. Hanya diminta ini Pak Alek kamu mau cepat-cepat pergi. Maksud saya begini, cepat-cepat pergi artinya jangan lupakan BKSG, ya dong. Jangan lupakan juga kita sudah punya proses yang berjalan panjang. Nah, itu sebabnya merespon laporan pengurus yang disampaikan ketua. Paling tidak saya tidak mengajak kita semua, percakapan kita punya jalur dan alurnya, yaitu ADAR. Sehingga kalau itunya jelas dari awal jelas gitu, tidak berdasarkan feeling. Menurut saya, pandangan saya. Ya. Kalau motif yang tadi itu, wewenang pengurus memang nggak pernah bisa memimpin untuk mengasah ADAR. Kalau dilihat dalam ADAR, Pak Alek bilang sekali tadi. Nah, hanya dalam paparan tadi, saya melihat bahwa dari 100% laporan itu 35% laporan informatif DKSG LKI, Pak. Nah, itu harusnya bukan di sini sih porsinya. Informatif 10% boleh lah, tapi kalau 35%, nah itu yang disebut mau yang dari DKSG Cilegon. Coba sekalian promosi, Pak. Dan yang kedua adalah, nah ini yang nggak boleh nih Pak. Supaya Pak Alek nggak lupa dan kita semua, adik ART kita punya mukadimah, pembukaan ini kalau kita ingat, kita baca di situ paragraf 4 ini saya baca ini, dia lama sedikit nggak apa-apa lah, daripada kita nggak tahu apa-apa nanti kita jadi lebih BKSG daripada BKSG Cilegon. Bahwa adanya wadah ekumenis kerjasama antar gereja-gereja dapat memudahkan dan meningkatkan hubungan kemitraan antara gereja dengan
pemerintah dan masyarakat. Karena itu selaku ketua yang bentar lagi dimusyawarah nggak boleh Pak menugaskan pengurus yang baru nanti. Kalau mau ketemu dengan pemerintah tugasin aja BKSD LKI Cilegon. Udah diatur di sini loh Pak. Nah itu saya keberatan selaku GKI. Ya, nggak boleh. Lalu yang kedua, musyawarah yang lalu itu saya pimpin Pak, salah satu pimpinan sidang. Nah, debat tebal yang cukup panjang, hampir 2 jam itu klausul kata istimewa. Saya tetap berpegang bahwa ADART kita nggak ada kata istimewa, sehingga saat itu pun didelay. Tapi kali ini muncul lagi Pak. Jadi yang ada musyawarah aja, gitu. Nggak pakai istimewa, karena memang ada di situ. Nah, kalau kita punya BART, tapi kalau kita lupa, kita kan agak goyang berlaku tuh di situ. Jadi catatan yang tadi itu kita terima dengan sebuah penjelasan, tidak ada kata istimewa. Kemudian laporan informatif yang dari BKSD LKI bukan laporan dari pengurus, kecuali pengurus menyusun itu. Yang menyampaikan kan informasi di situ, bukan pengurus ya. Nah itu teman-teman yang pengurus pasti tahu ya di situ. Boleh saja sih disampaikan, dipromosikan, tidak masalah di situ, tapi bukan porsinya di situ. Lalu yang berikut adalah yang ketiga. Ini yang saya lupa gitu dari tadi, bukan lupa, belum di follow up secara utuh. Yang dimaksud pengurus itu bukan hanya pengurus harian, tetapi komisi. Nah, yang dimaksud komisi itu bukan hanya komisi wanita yang seingat saya, ada komisi-komisi yang lainnya gitu. Tadi belum diperkenalkan atau ditegaskan. Ini ada komisi wanita, ada komisi ini. Jadi kita tahu, oh iya gitu. Ya. Karena komisi wanita yang banyak fotonya aja, yang dukung cuma dikit, gitu. Apalagi yang ada fotonya. Nah, saya tidak mengatakan ini anugerah Tuhan BKSD Cilegon. Kalau kita jalan dengan happy, banyak sisi ini ya, ada banyak pilihan keluarga ekonomis, tetapi yang telah kita jalani jajaki melalui BKSD Cilegon ini juga sebagai bagian kita hari demi hari, gitu. Jadi laporan ini in prinsip secara umum bisa kita terima. Terima kasih Pak Pendeta Alek ya, karena kami termasuk yang mempercayakan itu kepada Bapak ya. Hanya catatan-catatan ini menjadi penting tuh. Yang namanya pertanggungan jawab itu murni kepemimpinan pengurus, yang menjadi pegangan dan arah itu mesti mengacu pada ADART yang di dalamnya, dan juga meskipun keuangannya sangat sederhana, nggak banyak di situ, itu perlu ada statement apakah nanti dibentuk dari majelis pimpinan sidang atau nanti pimpinan sidang menugaskan 2 orang untuk melihat secara umum apa istilahnya, memverifikasi sah keuangan ini, gitu. Sehingga dibunyikan ini diterima, bukan hanya kegiatan tapi keuangannya juga diterima. Walaupun tadi sudah disampaikan secara global. Makasih Pak Pendeta Alek dan teman-teman. Baik, terima kasih Pendeta Beni Halim. Mungkin ada tanggapan yang lain? Kalau ya, karena waktunya kita terbatas, mohon izin supaya tanggapannya jangan terlalu lama. Silakan Pak. Yang saya hormati pimpinan sidang BPH BKSD, saya berkelankan dari saya Bodiranso Taswaid, utusan dari AKBP Maranatha Cilegon. Izin masih masukan sesuai yang dipaparkan oleh ketua tadi, ketua BKSD Bapak Alek. Untuk saran-saran kedepannya sesuai pernyataan Bapak, BKSD perlu ditingkatkan secara nasional atau BKSGLN, ya level nasional. Bahkan apa yang dilakukan Bapak
Bapak selama ini di dalam hal pemerintahan kurang tanggap, sudah melakukan menyurati untuk audiensi, nihil semua dengan alasan belum terdaftar dilaporkan ke Kesbangpol. Padahal BKSG seperti yang diceritakan Bapak tadi belum terdaftar di Kemenkumham. Maksud saya di situ bahwa kebetulan Bapak ada juga di BKSG level nasional. Jadi masukan dari saya untuk BKSG di Kota Cilegon, menurut pandangan saya rasa perlu juga dirubah ADRT dengan nama BKSG LN tingkat nasional sesuai yang ada di posisi kepengurusan level nasional Subaba, dengan tujuan untuk lebih pemerintah memperhatikan apa yang kita laksanakan atau program untuk kedepannya di BKSG Kota Cilegon. Jadi perlu juga perhatian Bapak ke depannya, Ketua Bapak Alek, untuk kedepannya siapapun yang terpilih untuk meningkatkan secara level nasional. Itu hanya masukan saran aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin kita kasih waktu Pak Alex untuk menjawab. Ya, yang pertama dari Pak Beni dulu ya. Ya tadi saya sudah cerita kenapa saya harus presentasikan BKSG LK Indonesia. Memang yang pertama seperti saya bilang tadi promosi memang. Tapi kemudian yang kedua, ya tadi kan sejarahnya saudara dengar semua kan. Jadi itu dibentuk dari ketua-ketua BKSG rapat. Jadi saya mewakili saudara di sini. Jadi pekerjaan itu memang urusannya BKSG Cilegon juga. Karena setiap BKSG lokal itu juga merasa memang perlu ada di tingkat nasional. Gitu. Jadi kan saya ini utusan dari BKSG Cilegon, rapat dengan ketua-ketua BKSG Jawa Barat, Jabodetabek. Harus saya laporkan nggak? Laporkan dong. Itu pekerjaan saya. Itu pekerjaannya kita BKSG Cilegon. Gitu Pak ini ya. Selain memang ada unsur promosi sih, benar. Ya, oke. Itu satu. Kedua, Bapak kayaknya Pak Beni perlu baca lagi deh ADRT kita, Pak. Bapak baca lagi, Pak. Musyawarah istimewa itu ada. Ada ditulis musyawarah istimewa. Dari mana Bapak bilang nggak ada musyawarah istimewa di ADRT? Saya nggak berani pakai kalau nggak ada istilah itu. Saya munculkan waktu kita rapat di sini. Musyawarah istimewa ada. Ketua BSK saya baca ya, pasal 6 ayat 3. Seorang pengurus BKSG Cilegon yang terbukti melakukan kesalahan karena melanggar ADRT BKSG Cilegon dan mengabaikan nasihat pastoral yang diberikan oleh Majelis Perwakilan Gereja, maka dapat diberhentikan melalui mekanisme musyawarah istimewa. Pak, waktu lalu kan ada pelanggaran, sehingga nggak ada gelar musyawarah istimewa. Itu yang saya bunyikan. Iya. Ini kan ADRT belum diubah, gitu kan? Jadi ada yang kemarin itu bukan musyawarah istimewa, Pak. Kecuali kemarin ada pelanggaran, maaf ya Pak. Nggak ada pelanggaran kemarin, Pak. Oke, saya pikir pembahasan kita agak melenceng ya. Saya pikir terlalu jauh nanti kita bahas istimewa apa ini ya. Jadi kita coba maju ke depan lagi, mungkin bisa dijawab yang lain maaf ini ya, yang kita selesaikan. Oke. Ya. Selesaikan dulu Pak. Lanjut dulu Pak. Oke, terus kemudian tadi Pak dari KBP ya Pak? Ya. Pak Hutasoi. Memang itu kerinduan saya Pak. Tapi ternyata memang teman-teman di musyawarah istimewa tidak berkenan itu terjadi. Sehingga saya juga memaklumi. Sehingga prinsipnya kita itu BKSG Cilegon dengan BKSG LK itu statusnya berdikari. Dan memang banyak dari kita ini sekarang sudah ada di kepengurusan BKSG LKI.
Saya kira dari yang hadir dalam ruangan ini 30% ada kali yang sekarang ini ada di organisasi BKSD LKI. Jadi itu sebenarnya bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita. Indonesia. Ya, jadi saya kira pastilah itu bermanfaat gitu ya, bagi BKSD Cilegon. Cuma memang saya rawat benar yang diusulkan Pak Benny. Tergantung nanti kepengurusan baru. Kalau memang punya kemampuan untuk bangun hubungan langsung tanpa melalui BKSD LKI lebih baik, ya. Artinya ada mekanisme yang bisa untuk nyambung dengan pemerintah, saya kira itu lebih baik. Tapi kalau misalnya tidak bisa, makanya saya usulkan itu. Tidak harus seperti itu ya. Oke, saya kira itu Pak. Pimpinan sidang. Saya kira kita masih buka lagi tanggapan atau kita tutup aja ya supaya jangan berlanjut lagi ya. Oke, dengan demikian yang pertama bahwa laporan pertanggungjawaban dari BPH diwakili oleh ketua sudah diterima oleh sidang. Apakah semua setuju? Oke. Dan yang kedua, kami di sini sebagai pimpinan sidang tidak punya hak untuk memberhentikan BPH. Jadi kami akan menanyakan kepada sidang, apakah Bapak Ibu setuju bahwa BPH yang lama yang diketuai dengan Pak Alex itu kita demisionerkan. Setuju? Setuju? Oke. Oke. Sampai kembali sudah terjawab Pak ya? Siap. Oke Pak, terima kasih atas laporan pertanggungjawabannya. Silakan Pak, mungkin bisa. Ngopi-ngopi dulu. Salaman dulu. Amin. Apa dulu Pak katanya Pak? Apa dulu? Apa dulu? Nah, sini semua Pak. Pak Moritz, Pak mana Pak itu? Pak Bangun. Pak Petrus, majelis ya. Ya, semua pengurus yang merasa pengurus maju ke depan supaya komisi silakan. Ya, supaya ini silakan semua. Semua pengurus BKSD 2002 sampai 2026 silakan maju. Depan aja depan. Berdiri di depan silakan. Depan aja depan. Ada Pak Sugio. Ya. Depan. Udah. Oke. Pak Paul, Pak ini. Oh ya. On-kan dulu, on-kan. Formal dulu, pura-pura bahagia. Pakai angkat tangan lo gandeng-gandeng gitu dong. Biar terlihat aku Gandeng tangan kita. Gandeng tangan. Sip. Tanda kasih siapa yang menyerahkan?